الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى satu dua والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى satu dua والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى satu dua وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى satu dua إن سعيكم لشتى وأما من أعطى واتقى satu dua وأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى satu dua وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى satu dua فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى satu dua وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى Sepuluh saja ya, silahkan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
Fasanuyassiruhu Allah lil-yusra. sareng-sareng. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi tilawah yang dipandu oleh Bunda Imas dari Jogja, yang manis, yang solehah, yang selalu kita kangenin. Alhamdulillah, dikangenin sama Allah juga dan Rasulnya. Amin ya Allah. Amin ya Kangen Rabbal juga Alamin. sama Bunda Nur Untuk Laila. Alhamdulillah, Birabbil Alamin, syukran. Saudara kita sekeluarga di sini luar biasa. Alhamdulillah. Saya haturkan terima kasih juga atas segala doa. Alhamdulillah. Dan baru subuh kali ini saya bisa bersuara bersama di sini. Informasi terkini Abah alhamdulillah sudah mulai bisa jalan. Alhamdulillah. Sudah tidak begitu sesak nafas lagi. Alhamdulillah. Hatur nuhun, syukron semua doanya. Untuk selanjutnya, saya masih moderator ya Kang, dadakan. Bukan tahu bulat saja ya yang dadakan, moderator juga siap selalu. Ini ngeles biar bisa. Ayo sukanya. Oke, terima kasih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengaji tafsir bersama Bunda Dr. Fenty dari Garut. Silahkan Bunda Fenty. Terima kasih Bunda Nurlela. Alhamdulillah ya udah kangen, udah lama kangen banget ya sama Bunda Masya Nurlela Allah. semuanya. Alhamdulillah. Sudah bisa sama-sama lagi. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan kali ini This meeting is being recorded. melanjutkan ya tafsir surah Al-Lail. Al-Lail itu artinya malam, termasuk surah Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dengan pokok yang isi kandungannya itu intinya nanti berkaitan dengan orang-orang yang berinfak ya. Jadi ada golongan manusia itu yang senang berinfak, dan ada juga yang bakhil atau bakhil itu kalau menurut Indonesia kopet ya. Kopet atau kikir. Meregehese. Ya, meregehese. Nah, ini dalam ayat di sini diawali dengan sumpah tadi ya, walail, demi malam. Jadi memang banyak sekali surah di Makkiyah yang diawali dengan sumpah. Kenapa? Dengan qasam ya, dengan sumpah. Allah bersumpah dengan malam. Di antaranya di sini karena pembicaraannya ditujukan kepada orang-orang musyrik Makkah ya. Musyrikin Makkah. Jadi orang-orang musyrik Makkah yang mana kita tahu orang-orang musyrik Makkah itu mereka kan kufur atau mengingkari hari kebangkitan ya, hari kiamat, mengingkari Rasulullah, sehingga ketika berbicara itu harus butuh adanya penguat atau penekanan ketika kita menyampaikan menyampaikan informasi ya kepada musyrik Makkah. Nah, dan cara memberikan penekanan di uslub bahasa Arab itu dengan menggunakan sumpah. Karena orang-orang Arab dulu itu ketika mereka menekankan sesuatu, maka mereka pasti mengawalinya dengan sumpah. Sampai hari ini pun seperti itu. Jadi ketika ingin menegaskan atau menekankan sesuatu itu maka dengan sumpah. Nah, tetapi di sini ada perbedaan ya. Kalau Allah bersumpah itu kan Allah bebas bersumpah dengan makhluk
makhluk yang Allah ciptakan ya, demi waktu duha, demi malam, demi matahari ya tadi wasyamsi di atas, misalkan wal qamar, demi bulan. Kalau Allah bersumpahnya itu bebas dengan makhluk yang Allah ciptakan, Allah menghendakinya apa bebas. Tapi kalau manusia kan nggak boleh. Kalau manusia itu kan bersumpah selain atas nama Allah, maka itu masuknya kemusyrikan ya. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi kita harus hati-hati ya. Misalkan ya kita ada agak-agak senang bersumpah berlebihan ya. Yang dibolehkan kita hanya wallahi saja, demi Allah. Demi Allah. Selain dari demi Allah itu, kita seseorang ya manusia bersumpah, maka itu faqad asyraka. Itu sudah masuk pada kemusyrikan. Nah, harus hati-hati nih dalam bersumpah. Kita masuk saja langsung pada walail, demi malam. Idza apabila yagsha menutupi, maksudnya menutupi cahaya siang. Terus kemudian Allah bersumpah yang kedua wan nahari, demi siang. Idza apabila tajalla, terang benderang. Jadi dua ayat ini Allah bersumpah dengan sesuatu yang saling berlawanan, siang malam. Jadi walail Allah bersumpah demi malam, wan nahar demi siang. Allah bersumpah dengan malam. Kenapa? Karena malam itu merupakan anugerah besar dari Allah untuk hamba-hambanya. Yang mana pada malam hari itu seseorang ya manusia bisa beristirahat dengan tenang di rumahnya. Seperti dalam surat An-Naba kan, waja'alna laila libasa, waja'alna, dan kami jadikan kata Allah al-laila malam libasa, sebagai pakaian. Ya, sebagai pakaian, sebagai penutup ya tempat istirahat. Dan di waktu malam juga kita ya semua orang beriman menyisihkan waktu malam hari itu untuk berkholwat atau berdua-duaan kepada Allah ya, seperti dalam surah yang lain misalnya kanu, orang-orang mukmin itu qalilam minal laili ma yahjaun, hanya sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ini gambaran orang-orang beriman ya, orang bertakwa. Kanu, keadaan orang-orang mutakin itu qalilan, hanya sedikit, minal laili, dari malam, ma yahjaun, tidur gitu ya. Tidur teh hanya sedikit. Nah, ini perbedaan seorang mukmin dengan yang lain. Jadi nggak terlalu nyenyak kalau tidur gitu ya. Wabil ashar, dan pada waktu sahur ya, malam, sahur bagian dari malam itu, hum yastaghfirun, mereka beristighfar, mohon ampun sama Allah, mohon ampun sama Allah. Nah, jadi kemudian Allah bersumpah dengan siang karena Allah menjadikan siang itu sebagai waktu manusia untuk mencari penghidupan. Kerja ya, kita mencari nafkah, beraktivitas di siang hari. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Wa ma dan di sini maknya ada dua pendapat ya. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi ayat ini ada dua pendapat. Lafaz ma di sana itu ada yang berpendapat ma masdariyah atau ma mausulah, ma mausul ya, atau ma masdariyah. Pertama, kalau maknya tersebut adalah mak mausulah, maka mengartikannya seperti ini. Waladzi khalaqa dzakara wal unsa. Dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi Allah jadi ditafsirkannya Allah bersumpah demi zatnya sendiri dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau mak di sana dianggap mak mausul. Tapi ada pendapat yang lain, yang kedua, maknya itu mak masdariyah. Kan mak itu ada banyak ya, ada mak masdariyah, ada mak mausul. Jadi kalau mak masdariyah itu wa khalqillah lidzakari wal unsa. Sehingga menafsirkannya dan demi penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi dan demi penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Jadi demi laki-laki dan perempuan. Jadi makhluknya ya, bukan demi yang menciptakannya, bukan.
Nah itu selanjutnya terakhir sedikit ya, inna sesungguhnya sa'yakum, usaha kalian lasyatta, bermacam-macam. Jadi inna sesungguhnya sa'yakum, usaha kalian ya kita manusia lasyatta, berbeda-beda. Pada ayat sebelumnya Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluk ya untuk memberikan penegasan bahwa amalan perbuatan manusia itu bermacam-macam, sebagaimana ada lawan siang malam, misalnya laki-laki, ada perempuan. Manusia itu dalam amalan juga ada amalan baik, ada amalan buruk. Jadi tidak semua manusia berada dalam satu jenis. Ada yang senangnya melakukan kebaikan, ada yang senangnya melakukan keburukan, seperti itu. Nah, sehingga nanti selanjutnya Allah akan memberikan contoh perbandingan, yang amalannya baik itu yang senang infak di jalan Allah, dan yang amalan buruk itu yang pelit atau kikir atau bakhil. Mungkin hanya itu saja ya, terlalu kepanjangan, bisa waktunya kehabisan. Mohon maaf, baru sampai ayat 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Alhamdulillah. Monggo Kang Asep. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak ya. Semoga Allah memberi balasan terbaik atas kebaikan sahabat-sahabat orang tua yang bertugas piket hari ini untuk tampil ya, dan juga para orang tua yang tetap sabar merapat di barisan para perakus ilmu dan silaturahim. Luar biasa sekali. Nah, perlu saya informasikan bahwa insya Allah nanti malam ba'da insya kita berkesempatan ya para orang tua zaman now untuk bersilaturahim di majelis Zoom yang sama dengan link yang sama yang ini untuk sama-sama melek IT. Nah ini melek IT ya, kita akan membahas bagaimana sih memanfaatkan Google Drive, sebuah penyimpanan yang ditawarkan oleh Google, dan ini gratis. Ada juga yang berbayar ya Google Drive, tapi kita fokus yang gratisan dulu ya. Google Drive ini penyimpanan storage yang bisa menampung file-file kita, baik video, foto, tulisan, dokumen, perangkat pembelajaran ya, arsip utang-utang pribadi dan sebagainya. Itu gratis ya, ditawarkan Google. Nah, selama ini para orang tua zaman now abai untuk memanfaatkan fasilitas ini. Kemudian ini ada juga yang unlimited, tak terbatas, jadi tidak mendolimi flash disk kita lagi, tidak mendolimi HP kita lagi sampai ngehang ya, sampai hang ya, macet sana sini karena kepenuhan ya. Jadi mulai sekarang kita coba mengadakan semacam lompatan emas untuk melek ya, untuk hijrah dari buta IT menuju melek IT nanti malam insya Allah, dan gratis. Ini gratis, terbuka untuk para orang tua se-Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau dulu saya biasa melatih ke pelosok-pelosok sampai ke titik 0 km, maka sekarang di masa pandemi saya menyiapkan room ya, majelis ilmu berbasis Zoom meeting untuk seluruh orang tua se-Indonesia itu ya. Kemudian yang kedua, ada juga materi kepenulisan. Saya baru dengar ya tentang iklan terbit buku berizin, tapi saya belum mulai nulis. Boleh, nanti malam bisa mulai nulis. Kemudian saya udah nulis, tapi ngirimnya gimana, berbagi linknya gimana. Nanti malam diajarkan bagaimana menulis di Google Dokumen, lalu linknya itu dibagikan ya, dibagikan ke penerbit, ke editor ya, atau ke saya langsung, dari saya baru ke editor, dari editor nanti ke saya lagi, baru ke kurator dan penerbit. Nah kemudian bagaimana cara berbagi link, bagaimana membuat link, bagaimana memperpendek link, bagaimana menamai link, agar kita tinggal klik aja tautan link warna birunya dan otomatis terhubung ke tulisan kita, dan nanti editor punya hak untuk mengedit ya. Jadi begitu kembali lagi ke kita, tulisan kita sudah rapi ya. Itu caranya gimana, tanpa harus nyimpen lagi, buka lagi dan sebagainya ya.
Kemudian bagaimana menyiapkan bahan pembelajaran? Saya punya anak didik nih, tapi berhubung masa pandemi, saya tidak ketemu mereka. Saya bisanya daring dalam jaringan. Saya ingin tetap memberi suara saya ke mereka, menyuguhkan bacaan Quran saya ke mereka, memberikan video pembelajaran motivasi ke mereka. Gimana supaya tidak memberatkan pengiriman videonya? Nah, nanti malam kita bahas bagaimana Asik. mengirim link video, bagaimana mengirim link suara rekaman kita, dan saya belum pede nih, suara saya serak-serak hancur. Nah, bagaimana memperhalus suara kita? Ada aplikasi khusus untuk memperbagus suara kita ya, insya Allah ya. Dan bagaimana memasukkan musiknya supaya suara beriringan dengan alunan instrumen ya, supaya anak tidak boring ya, tidak bete. Nah, kan kita zaman now, orang tua zaman now, jadi anak didik kitanya juga milenial, jangan sampai ada gap kesenjangan. Nah, kesenjangan ini harus dijembatani dengan ilmu, iman, dan action ya. Jangan takut dikatain gila, G-I-L-A, gali ilmunya, langsung amalkan, gila ya, seperti itu. Kemudian Ibu Dr. Penti, saya telah mengirim beberapa tulisan sahabat orang tua yang berdatangan. Sekarang sudah 80 tulisan, tapi saya prioritaskan yang pertama datang dulu ya, sesuai urutan. Nah, kemudian saya telah kirim ke email Ibu Dr. Penti dan timnya, segera dieksekusi, diedit ya. Kemudian kalau sudah diedit, kesayakan lagi untuk saya lihat sebagai finishing, kemudian nanti saya jadikan PDF dan barulah kita serahkan ke kurator dan penerbit. Bapak Ibu jangan khawatir, hasil ngaji subuh saja bisa jadi tulisan. Tadi kita mendengar motivasi dari Pak Haji Asep Jakarta, mendengar bagaimana praktek baca Quran dari Ibu Imas CS, bagaimana kita memahami tafsir Quran surat Al-Ain dari Bu Dr. Penti, itu semua bisa jadi tulisan ya. Luar biasa, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang kita rasakan sebagai orang tua, pendidik zaman now, kita tulis saja. Jangan takut, salah benarnya gimana, yang penting syarat nulis cuma 3, menulis, dan menulis. Tidak berpikir, mikir kapan nulisnya, mikir terus. Nah, mikirnya nanti saja pada saat sesi editing ya. Nah, kemudian ini gratis ya, nanti malam pelatihannya gratis. Lalu untuk jadi tulisan boleh investasi Rp100.000 ke bendahara, ke Ibu Yeti. Rp100.000 itu untuk biaya penerbitan ke Perpustakaan Nasional. Nama kita akan terpampang di Perpustakaan Nasional berikut karyanya ya. Dan yang 100.000 itu ada 10.000 buat impak sodakohnya, luar biasa ya, supaya karya kita tambah barokah, diberkahi oleh Allah. Maka jangan lupa si yatim, jangan lupa fisabilillah, jangan lupa fakir miskin. Nah, saya bersama komunitas para orang tua melek IT, melek literasi, telah menyiapkan kas tolabul ilmi, bendaharanya Ibu Yeti Heryati ST ya, sarjana teknik, ibu rumah tangga tapi sarjana teknik, tinggalnya di Bojong Soang Bandung ya. Suaminya itu Bapak Haji Andri ya, merupakan tokoh di Bandung juga. Kalau ibu jalan-jalan ke Bandung ya, ke Kebon Kalapa ya, ke Jalan Pungkur dan sebagainya, itu dulu lurahnya itu adalah Bapak Haji Andri. Kalau ibu jalan-jalan ke kota Bandung, nah itu yang KPUD-nya dulu itu adalah Pak Haji Andri ya. Nah, sekarang beliau di Dispenda ya, di Jalan Wastu Kencana. Beliau nanti juga bisa berbagi cerita pengalaman suka duka menjalani profesi beliau ya. Luar biasa ya. Sekarang di bagian pajak. Nah, suaminya Bapak Haji Andri. Lalu istri beliau itu Ibu Hajah Yeti Heryati ST adalah bendahara dari komunitas orang tua zaman now, komunitas kita semua ya. Alhamdulillah kemarin telah menyalurkan juga fisabilillah perjuangan di jalan Allah, membeli buku tahsin dengan metode yang lebih ramah lagi dari metode Iqra, dan sekarang sedang diajarkan kepada anak didik oleh Ustadz Zidan, Ustadz muda yang baru pulang dari
Sudan Afrika ya, dari Sudan Afrika. Ustadz Zidan ini kakak tingkat dari A.A. Farhan ya. Kalau A.A. Farhan Asmara Zuhdi beasiswanya di Sekolah Tinggi Dakwah Dr. Muhammad Nasir Bekasi, maka Zidan itu beasiswanya dari Sudan Afrika. Oke, kita tentu mensupport perjalanan dakwah dan pendidikan di Indonesia. Nah, infak sodakoh Bapak Ibu salah satunya dialokasikan membeli kitab-kitab yang sekarang sedang dipraktekkan oleh Ustadz Zidan dan dipelajari oleh anak-anak negeri ini. Luar biasa ya, infak sodakoh Bapak Ibu yang hanya 10.000 ternyata ini berpeluang besar untuk menghindarkan diri kita dari siksa neraka. Masya Allah ya, luar biasa ya, amal jariah ya, berkelipatan. Belum lagi santunan anak yatim di bulan Ramadan. Tadi infak sodako sudah dibahas oleh Ibu Dr. Penti. Bagi yang ingin berkesempatan infak sodako, boleh manfaatkan hari Ahad dan hari Jumat, tinggal transfer minimal 25.000 saja, minimal 25.000 saja, maksimal tidak dibatasi. Terima kasih juga kepada salah satu guru SMA di Jakarta di Jalan Salemba ya, telah infak sodako 500.000 ke kas tolabul ilmi kita. Kemudian ada juga yang 25.000, banyak ya dari berbagai daerah se-Indonesia, dan sekarang alhamdulillah telah banyak yang disalurkan ya, alhamdulillah. Kemudian apalagi ya, untuk penerbitan buku insya Allah tahun baru Islam ya, tinggal 2 hari lagi. Insya Allah kita akan coba menerbitkan buku yang perdana ya, hasil karya para penulis orang tua zaman now se-Indonesia. Bagi yang berminat silahkan hubungi Ibu Yeti Heriati. Nomor kontaknya bisa minta di kolom chat di Zoom ini ya. Kemudian bagi yang belum bergabung di grup, silahkan gabung di grup para orang tua zaman now di Telegram ya. Kita merdekakan jiwa kita, merdeka sebagai orang tua, merdeka sebagai pendidik, merdeka sebagai guru, merdeka sebagai insan ya, yang oleh Allah ditakdirkan terlahir di bumi pertiwi Indonesia. Alhamdulillah ya. Islam itu luar biasa ya, dapat dikatakan bahwa nasionalisme di Indonesia dimulai dengan nasionalisme Muslim ya. Islam itu identik dengan nasionalitas ya. Jadi masihkah harus disangsikan peran Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan? Bentar lagi 17 Agustusan nih. Cocok kalau Bapak Ibu menuliskannya ya. Angkat aja jadi tulisan ya. Luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian ya, perasaan bersatu itu banyak dijumpai di kalangan umat Islam. Dari dulunya sudah seperti itu di Indonesia tanpa melihat perbedaan status politik dan etnis. Nah Bapak Ibu tentu dalam pelajaran sejarah masih ingat ya, ketika Sentot Ali Basah dikirim oleh Belanda untuk meredam gerakan Padri yang dipimpin Imam Bonjol ya di daerah Minangkabau, dengan cepat ia malah membantu golongan Islam tersebut di Minangkabau. Nah ini bukti nasionalisme Indonesia itu bangkit setelah ngaji ya, setelah ngaji Quran, ngaji sunnah ya, sehingga ia kemudian dipindahkan ke tempat lain oleh Belanda, enggak cocok jadi antek Belanda karena ngajinya bener ya. Lalu ketika Imam Bonjol dibuang ke Sukabumi lalu ke Manado, masyarakat setempat malah menyambutnya dengan penuh sukacita seperti halnya menyambut saudara. Itu hebat sekali ya nasionalisme bangsa Indonesia saat itu, karena hasil ngaji Quran dan hasil ngaji hadis Nabi tentang persaudaraan ya, tentang nasionalisme, tentang ukhuwah dan sebagainya. Begitu pula ketika masyarakat Sukabumi menyambut ayahnya Buya Hamka. Nah ayahnya itu kan Hamka ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dibuang ke Sukabumi. Nah itu seorang ulama besar dari Minangkabau yang dibuang oleh Belanda ke daerah tersebut, ke Sukabumi. Itu luar biasa sambutan masyarakat. Masih banyak lagi lah contoh lainnya yang menggambarkan perasaan bersatu dan bersaudara di antara sesama muslim di Nusantara ya. Nah itu luar biasa. Jadi dapat dikatakan bahwa nasionalisme membela negara Republik Indonesia dimulai dengan ngaji Quran, ngaji sunnah. Para santri, para ulama, para ustadz zaman dulu bergerak bangkit mempertahankan bumi pertiwi Nusantara NKRI ya, memperjuangkan kemerdekaan. Islam itu identik dengan nasionalitas ya. Nah, jadi masihkah harus disangsikan peran Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan ini?
ya, itu banyak pihak-pihak yang sengaja ingin menegasikan, menyampingkan, memarginalkan ya peran Islam terhadap kemerdekaan. Sampai-sampai para ulama kita menyumbang warna terbaik untuk bendera kita, merah putih, warna kesukaan Rasulullah SAW, dan menyumbang pakaian adat tradisional terbaik untuk negeri kita, yaitu batik ya, basmalah titik batik ya. Batik itu ya diadopsi dari pakaian-pakaian khas zaman Majapahit ya, yang ibunya sering terbuka aurat ya, belahan dadanya terlihat ditutupi oleh daun-daunan, maka menjadi dasar inspirasi bagi para ulama Wali Songo untuk menutupi aurat mereka dengan kain bermotifkan daun-daunan, batik, basmalah titik. Luar biasa sumbangan umat Islam kepada Indonesia ini ya. Belum merah putih ya, sang saka merah putih benderanya kita ya. Kemudian sumbangan untuk Undang-Undang Dasar 45 ya, dasar negara kita, luar biasa ya. Para ulama, para ustadz, para kiai, para santri kita ini ya. Islam itu benar-benar berkontribusi untuk kemerdekaan Republik Indonesia, sampai-sampai saking mengakuinya para founding para pendiri bangsa bahwa Islam sangat berperan bagi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai-sampai saking mengakuinya dimasukkanlah kalimat atas berkat rahmat Allah ya yang Maha Kuasa, itu dimasukkan ke dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sangat ahistoris ya, tidak sesuai sejarah kalau masih ada pihak-pihak yang menyaksikan peran Islam bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh atas berkat rahmat Allah, maka marilah kita isi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal-hal yang diridhoi Allah ya. Sudah selayaknya Agustusan ini bukan diisi dengan pesta pora atau kemaksiatan yang menjauhkan dari zikrullah, mengingat kepada Allah. Mari didik anak didik kita di keluarga maupun di lingkungan terdekat, di ketetanggaan kita, di RT RW kita, di sekitar masjid, surau, tajuk ya, musola, di sekolah dan sebagainya. Mari didik pembiasaan dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang diridhoi Allah. Pertama tentunya pasabih, kedua bihamdika, ketiga wastagfir. Pasabih bihamdika rabbika wastagfir. Tasbih, dikir ya, kemudian memuji Allah yang memberi kemerdekaan dan beristighfar. Ya, kalau sekiranya lomba-lomba ingin diadakan, mending yang jelas-jelas saja, tidak perlu menyalahi aturan Quran dan Sunnah Nabi, misalnya berpakaian lawan jenis, lalu main bola, ibu-ibu berpakaian cowok, bapak-bapak berpakaian daster, ibu-ibu, tentu itu sangat mengundang murka dan bencinya Allah dan Rasulullah ya, karena di hadis dikatakan tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis ya. Itu saja salah satu contohnya. Mudah-mudahan para orang tua alumni dari kajian majelis subuh ini benar-benar menjadi bagian dari pelopor dakwah dan pendidikan di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajaqal dan adima wa astagfirullah li walakum. Saya memohon ampunan bagi diri saya dan sahabat-sahabat yang hadir di sini. Buah mangga, buah duku, mangga tuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menutup ruangan. Siap. Sampai jumpa di kajian IT nanti malam insya Allah. Amin, amin. Nanti malam jam berapa, Kang? 7:30, Bu Rumah. Terima kasih. 7:30 ya, Say? Iya, betul.